Selamat pagi anak-anak, semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembahasan pada video ini, kita akan menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari suatu daerah penyelesaian, di mana ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya, itu hanya satu pertidaksamaan, sedangkan di video ini garisnya ada dua atau lebih ya. Nanti Bapak akan jelaskan pelan-pelan. Nah, setelah ini Bapak harapkan kalian bisa menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel apabila diberikan suatu daerah penyelesaian atau diberikan grafiknya ya. Oke, kita mulai ke yang pertama. Tentukan sistem pertidaksamaan dari daerah penyelesaian berikut. Nah, di sini kalau kalian perhatikan arsirannya itu yang warna kuning ya. Jadi yang warna kuning inilah daerah yang benar. Sehingga kita perhatikan ada berapa garis yang membatasi sehingga arsiran itu tidak boleh lewat. Ya, ada berapa garis yang membatasi tidak boleh lewat arsiran itu. Ternyata di sini ada garis yang pertama yang berupa garis biasa dan garis kedua yang berupa titik-titik atau garis putus-putus. Nah, ingat yang garis putus-putus ini tidak berisi tanda sama dengan, sedangkan yang garis biasa yang pertama ini nanti hasil akhirnya berisi tanda sama dengan. Oke, kita perhatikan dulu, ingat yang diarsir ini adalah DP ya. Jadi dua garis ini saja yang tidak mengizinkan arsiran tersebut untuk lewat lebih jauh, untuk memenuhi bagian gambar yang lain. Nah, kemudian kita lanjutkan ke menentukan persamaan garis pembatas ya, seperti video sebelumnya langkah-langkahnya. Jadi kita cari satu persatu. Nah, di sini kebetulan untuk persamaan garis pertama itu bisa dicari dengan BX ditambah AY sama dengan A kali B. Nah, di sini untuk garis pertama yang garis lurus garis biasa ya, ini A-nya 3 di sini, A-nya 3, B-nya adalah 5, jangan sampai ketukar ya. Ini yang garis lurus, perhatikan, A-nya 3, B-nya 5. Jadi kita tulis B-nya 5, berarti 5X tambah 3Y sama dengan 3 kali 5. Kemudian 5X tambah 3Y sama dengan 15. Ini tidak perlu dibagi lagi karena tidak ada yang bisa dibagi. Ya. Untuk yang kedua juga sama. Nah, sekarang berubah nilai A dan B. Di mana A-nya untuk garis yang kedua yang putus-putus ini adalah 6, B-nya adalah 4. Jadi 4X ditambah 6Y, karena BX ya rumusnya ya, sama dengan 6 kali 4. 4X tambah 6Y sama dengan 6 kali 4 itu 24. Nah, di sini ternyata bisa kita bagi ya. Bisa kita bagi. Cara membaginya adalah ini semua bisa dibagi dengan 2, karena 4 bisa dibagi 2, 6 bisa dibagi 2, 24 juga bisa dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 2X plus 3Y sama dengan 12. Oke, nah sekarang baru kita akan menentukan tanda pertidaksamaannya. Jadi kalian harus ingat langkah pertamanya adalah cari berapa garis yang membatasi arsiran tersebut, sehingga dia tidak boleh lewat ke bagian gambar yang lain. Ya. Nah, coba lanjutkan. Di sini yang pertama tadi 5X plus 3Y sama dengan 15. Yang kedua 2X plus 3Y sama dengan 12. Bapak hapus dulu yang tadi. Bagian B menentukan tanda pertidaksamaannya. Caranya adalah seperti di pembahasan video sebelumnya. Yaitu kita harus mencari suatu titik untuk digunakan sebagai tempat uji titik. Jadi kita bisa menentukan tandanya kurang dari atau lebih dari. Nah, di sini Bapak ambil lagi dan lagi adalah yang titik tengah ini, yaitu 0,0. Nah, dipilih titik 0,0 sebagai titik uji karena berada pada daerah penyelesaian. Ingat, Bapak milih 0,0 itu bukan karena masalah kebetulan atau masalah gampang atau ngambil sembarangan, tidak. Jadi dipilih yang berada di titik uji, atau bisa juga di sini di sebelahnya. Ini 1,0 bisa juga dipakai. Atau di sini di sumbu Y 0,1 bisa juga dipakai ya. Tapi Pak di sini milihnya 0,0 karena itu yang paling pasti berada pada daerah penyelesaian ya. Atau bisa juga kalian mengambilnya yang di sumbu Y lagi, bisa 0,2 ya.
karena di sini kan 1, 2. Ya, oke bisa. Yang penting ada di daerah penyelesaiannya. Oke, nah kita uji satu-satu. Untuk yang pertama, 5x plus 3y sama dengan 15, berarti x-nya ganti 0, y-nya ganti 0. Akan kita bandingkan hasilnya dengan 15. 5 kali 0, 0. 3 kali 0 juga 0. Jadi 0 tambah 0 itu kan 0. Kita bandingkan hasilnya dengan 15, ternyata 0 itu kurang dari 15. Ya, 0 itu kurang dari 15, sehingga untuk garis yang pertama, ya ini garis yang pertama, itu tandanya kurang dari. Tetapi karena garisnya dibuat garis lurus biasa, bukan garis putus-putus, maka ada tanda sama dengannya. Jadi persamaan pertama adalah 5x plus 3y, maaf pertidaksamaan pertama ya, 5x plus 3y kurang dari sama dengan 15. Ya. Nah, untuk garis yang kedua, Pak buat di sebelahnya, ini 2x plus 3y sama dengan 12. Sama juga, masih memakai titik uji yang sama, karena daerah penyelesaiannya kan masih sama. Berarti 2 kali 0 ditambah 3 kali 0, karena x-nya 0, y-nya juga 0. Kita bandingkan hasilnya dengan 12. Ya. Nah, 2 kali 0, 0, 3 kali 0 juga 0, kita bandingkan hasilnya dengan 12. Ternyata 0 itu kurang dari 12, tapi perhatikan. Garisnya di sini garis putus-putus, jadi 2x plus 3y kurang dari 12 saja. Tidak ada tanda sama dengannya. Ya. Jadi sistem pertidaksamaan dari gambar tersebut adalah 5x plus 3y kurang dari sama dengan 15, 2x plus 3y kurang dari 12. Ya. Jadi perhatikan garisnya apakah putus-putus atau tidak. Oke. Nah, satu contoh lagi, Bapak akan menjelaskan, semoga yang ini kalian bisa paham dulu ya. Bisa untuk dipahami nomor 1, ini 2 garis, nanti nomor 2-nya Bapak akan coba dengan 3 garis ya. Tapi langkah-langkahnya sama. Untuk kedua ya, nah di sini tentukan sistem pertidaksamaan dari daerah penyelesaian berikut. Nah, kalian perhatikan, ada berapa garis ya pada soal ini yang membuat arsiran warna kuning atau daerah yang berwarna kuning ini yang merupakan arsiran itu tidak melewati garis itu. Jadi tidak melewati suatu garis di sini ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada yang pertama garis yang ini ya. Garis pertama Bapak buat, kemudian yang miring ke kanan ini Bapak buat sebagai garis kedua. Nah, ada lagi, ternyata ada yang warna kuning ini tidak melewati sumbu Y ya. Yang warna kuning ini tidak melewati sumbu Y. Jadi, sumbu Y ini kita anggap sebagai garis ketiga. Ingat, yang kuning ini adalah daerah penyelesaian ya. Jadi, ada 3 garis yang harus kita cari, tetapi yang ketiga ini tidak usah kalian terlalu pusingkan, karena nanti ini cukup mudah untuk mencarinya yang ketiga ya. Kalau yang pertama dan kedua itu perlu untuk mencari persamaannya, dan juga mencari uji titiknya. Nah, di sini sebelum kalian menggunakan rumus bx tambah ay sama dengan a kali b itu atau cara 2, maka pertama-tama perhatikan dulu ini ya, koordinat yang dilalui oleh garisnya. Nah, di sini yang pertama ada 0,4 ya, dan 1,2 ya, yang putus-putus ini. Ini titiknya 1,2. Nah, di sini tidak diketahui berapa koordinatnya untuk garis yang pertama. Untuk garis yang kedua juga seperti itu, dia melalui 1,2, tetapi dia hanya menyinggung sumbu Y di sini, di 0,1 ya, 0,1. Oke, sebentar, hapus dulu. Di 0,1 dia menyinggungnya. Kemudian di sini tidak diketahui berapa koordinatnya. Jadi kita tidak bisa menggunakan rumus cara kedua atau bx tambah ay sama dengan a kali b. Maka kita harus menggunakan cara yang pertama ya, mau tidak mau. Ini koordinatnya Pak tulis dulu. A-nya 0,4, titik B-nya 1,2, X-nya duluan ya, jangan sampai terbalik. Yang ketiga C-nya 0,1. Oke, ini sebentar Pak hapus dulu tanya-tanyanya karena menutupi. Ini tadi belum diketahui koordinatnya ya. Nah, kita akan menggunakan cara yang pertama ya.
Nah, ini mau tidak mau kalian untuk menentukan persamaan garis pembatas, itu mau tidak mau harus menggunakan cara kedua. Di sini persamaan garis yang melalui titik A 0,4 dan B 1,2 ya. Nah, X min X1 ini cara 1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Nah, di sini di titik A ini, ya sebentar, titik A ini adalah X1-nya, ini Y1, ini untuk titik B-nya, ini X2, ini Y2. Ya, jadi biar kalian tidak bingung karena rumusnya hanya satu nanti. X min X1 berarti X min 0 karena X1-nya 0. X2-nya 1 dikurangi 0, Y min Y1-nya Y min 4 ya, Y1-nya 4. Y2-nya 2 dikurangi Y1-nya 4. Jadi X min 0 per 1 min 0 sama dengan Y min 4 per 2 min 4. X min 0 itu X, 1 min 0 itu 1, Y min 4 itu Y min 4, 2 min 4 itu min 2 ya. Nah, setelah ini kita bisa kali silang. Min 2-nya ke atas, satunya ke atas kanan. Min 2-nya ke atas kiri, satunya ke atas kanan. Min 2 kali X jadinya ya sama dengan 1 dikali Y min 4. Min 2 kali X adalah min 2X. 1 dikali Y adalah 1Y atau Y saja. 1 kali min 4 adalah min 4. Jadinya min 2X sama dengan Y min 4. Nah, tetapi di sini kalian pindahkan dulu Y-nya ke sebelah kiri karena kita akan kumpulkan. Jadinya min 2X min Y sama dengan min 4 karena Y-nya dari positif jadi negatif. Di sini juga usahakan agar koefisien X atau angka di depan X itu tidak bernilai negatif. Nah, kenapa? Ini sebenarnya jawabannya sudah berhenti sampai di sini. Boleh ya. Tetapi ada baiknya, biasanya di pilihan ganda itu kadang-kadang berbeda. Padahal sebenarnya nilainya sama, hanya bentuknya yang berubah. Kita rubah sedikit bentuknya, jadinya adalah dikali min 1 semua. Min 2 kali min 1 yaitu 2X, min Y kali min 1 yaitu plus Y, sama dengan min 4 kali min 1 adalah 4. Ya, jadi ini persamaan yang pertama dulu, baru kemudian kita cari persamaan yang kedua. Oke, Bapak hapus dulu yang bagian layar yang sebelah kanan, Bapak hilangkan dulu. Jadi Bapak akan tulis persamaannya saja. 2X plus Y sama dengan 4. Itu persamaan garis pertama. Sekarang persamaan garis kedua, yaitu persamaan garis yang melalui titik B 1,2 dan C 0,1 ya. Nah, 1,2 ini kita pakai X1, ini Y1, ini X2, ini kita pakai Y2 ya. X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Ini sama caranya. X min X1-nya 1, X2-nya 0 dikurangi 1, Y-nya Y min 2 sama dengan Y min 2 karena Y1-nya 2, Y2-nya 1, dan Y1-nya 2. Jadi hasilnya X min 1 per 0 min 1 sama dengan Y min 2 per 1 min 2. Kita hitung satu-satu ya. X min 1 itu X, 0 min 1 itu min 1, Y min 2 itu tetap Y min 2, dan 1 min 2 itu min 1. Nah, di sini baru kita kali silang kalau sudah ketemu bentuk seperti ini ya. Kita kali silang, min 1 yang di bawah itu ke kanan dan ke kiri masing-masing. Jadinya min 1 dikali X min 1 sama dengan min 1 dikali Y min 2. Nah, di sini kita kalikan satu-satu ya. Min 1 kali X dan min 1 kali min 1. Min 1 kali X itu min X, min 1 kali min 1 itu plus 1, min 1 kali Y itu min 2 ya. Oke, Bapak isi dulu. Min 1 kali Y itu min Y, dan min 1 kali min 2 itu adalah plus 2. Nah, langkah berikutnya, kita kumpulkan min Y-nya ke sebelah kanan, min Y-nya ke sebelah kiri, plus 1-nya ke sebelah kanan. Jadinya min X plus Y sama dengan 2 min 1. Min X plus Y sama dengan 1. Ingat seperti yang Bapak bilang tadi,
di depan X atau angka yang nempel dengan X itu tidak boleh min. Jadi kita harus kalikan dengan min 1. Hasilnya adalah X min Y, karena min X kali min 1X. Y dikali min 1 adalah min Y. 1 dikali min 1 adalah min 1. Ya. Jadi kita sudah ketemu dua persamaan. Persamaan garis pertama 2X plus Y sama dengan 4. Persamaan garis kedua adalah X min Y sama dengan min 1. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Bapak akan hapus dulu yang hitung-hitungannya. Jadi kalau kalian masih kurang paham, bisa dilihat di menit-menit sebelumnya ya. Nah, selanjutnya Bapak tuliskan lagi untuk persamaan garis pertama dan garis kedua. Persamaan garis pertama itu 2X plus Y sama dengan 4. Persamaan garis kedua itu X min Y sama dengan min 1. Nah, persamaan garis yang ketiga sekarang, ingat, kalau garisnya tegak, berarti dia X sama dengan. Ya, ini kan yang tidak dilewati, perhatikan gambar dulu ya. Ini yang tidak dilewati oleh yang warna kuning, itu adalah garis yang tegak, di 0. Angkanya di 0. Ya, angkanya di 0. Dan dia sama dengan sumbu Y atau berimpit dengan sumbu Y. Jadi, jika dia tegak garisnya, maka persamaannya adalah X sama dengan. Ya, X sama dengan 0, karena dia tidak melewati garis 0. Nah, tinggal sekarang kita uji titik. Uji titik di sini, kita ambil titik berapa ya? Menentukan tanda pertidaksamaannya, yaitu dengan uji titik, kita ambil titik berapa? Nah, Bapak di sini akan mengambil titik 1,0 sebagai uji titik, karena berada pada daerah penyelesaian. Kenapa? Coba ya. Di sini 1,0 yang pasti. Nah, pasti dia berada pada daerah penyelesaian atau yang warna kuning ini. Kalau angka lain, ya bisa juga, tapi itu harus pasti di daerah penyelesaiannya, sedangkan angka yang lain belum kelihatan ya. Di sini di daerah penyelesaiannya kita bisa pakai angka berapa lagi, tapi yang pasti 1,0 bisa digunakan. X-nya 1, Y-nya adalah 0. Jadi kita uji ke garis yang pertama dan garis yang kedua. Apakah dia sama lebih dari atau kurang dari nanti ya. Tapi yang pasti di sini semuanya pakai sama dengan, karena garisnya garis lurus biasa. Oke, kita coba untuk garis pertama ya. 2X plus Y sama dengan 4. Itu X-nya ganti 1, Y-nya ganti 0, berarti 2 kali 1 ditambah 0. Kita bandingkan hasilnya dengan 4. Sama dengan ini akan berubah jadi apa? 2 kali 1, 2, ditambah 0, kita bandingkan dengan 4. Nah, 2 ini kalau dibandingkan dengan 4, 2 ini kurang dari ya. 2 kurang dari 4. Nah, karena di sini garisnya biasa untuk garis pertama, tidak putus-putus, maka persamaan itu berubah menjadi pertidaksamaan, yaitu 2X plus Y kurang dari sama dengan 4. Ya, kurang dari sama dengan 4. Untuk garis kedua, X min Y sama dengan min 1, itu sama juga, X-nya kita ganti 1, Y-nya kita ganti 0. 1 dikurangi 0, kita bandingkan dengan min 1, apakah tandanya kurang dari atau lebih dari? 1 ternyata lebih dari ya, atau lebih besar dari min 1. Sehingga persamaan itu karena merupakan garis biasa, jadi yang kedua, pertidaksamaan untuk garis yang kedua menjadi X min Y lebih dari sama dengan min 1. Ya, X min Y lebih dari sama dengan min 1. Nah, terakhir nih, untuk yang ketiga, garis yang ketiga. Apakah lebih dari atau kurang dari? Caranya, kalian hanya perlu melihat arsirannya. Kalau sumbu X makin ke kanan, kan makin besar. Makin lebih dari ya. Kalau misalkan ke kiri, di sumbu X itu makin kurang dari. Begitu juga sumbu Y, kalau makin ke atas, lebih dari. Kalau makin ke bawah, kurang dari. Jadi coba 0, karena kuning arsirannya itu di sebelah kanan, coba ya, sebelah kanannya akan 0 itu kan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kan lebih dari kan? Sehingga yang ketiga ini X lebih dari sama dengan 0. Jadi menggunakan ini. Lebih dari ya, kalau dia arsirannya di sebelah kiri nanti berarti menggunakan kurang dari. Nah, jadi kesimpulannya, sistem pertidaksamaannya adalah 2X plus Y kurang dari sama dengan 4, X min Y lebih dari sama dengan min 1, X lebih dari sama dengan 0. Kalau misalkan garisnya lurus di angka 1, berarti X-nya lebih dari sama dengan 1. Nah, Bapak harap kalian bisa memahami ini materinya, karena
dasar sekali untuk program linear ya. Nah, kalau misalkan tadi Bapak mungkin ada keliru menghitungnya atau mungkin ada yang belum kalian pahami, silahkan disampaikan lewat komentar YouTube boleh, lewat komentar Google Classroom boleh, ataupun lewat WA juga silahkan. Oke? Terima kasih dan selamat belajar. Silahkan lanjutkan ke latihan soalnya.